Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Tidak terasa bahwa kita sudah memasuki pertemuan terakhir. Ini merupakan sesi pertemuan ke-8, di mana ini merupakan puncak dari pertemuan praktikum kepenulisan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Quran bekerjasama dengan Prodi IAT, di mana ini merupakan salah satu agenda dalam rangka mendongkrak, membekali mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir untuk memiliki kapasitas menjadi seorang penulis yang nantinya akan melahirkan gagasan, ide, karya yang bisa menjadi pusat edukasi bagi masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat akademik. Teman-teman, dalam kesempatan ini, tema yang akan kita kaji adalah mengenai roadmap penelitian ilmu Al-Quran dan Tafsir YN Salatiga yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Farid Hasan. Tetapi sebelum itu, secara spesial pada pagi hari ini, kita memiliki atau kita telah kehadiran beliau Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Beni Ridwan, yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi profesor. Kita doakan bersama. Amin, amin. Amin. Kita akan mendengarkan petuah, arahan, motivasi, dan inspirasi dari beliau, karena beliau juga merupakan sosok penulis produktif, di mana nanti teman-teman bisa mencari ide ataupun menemukan kreativitas dari apa yang beliau sampaikan. Pada beliau Bapak Dr. Beni Ridwan, kami persilahkan untuk memberikan sambutan ataupun inspirasi kepada teman-teman mahasiswa IAT. Kami persilahkan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Summa salatan wa salaman daiman ila Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Farid Hasan selaku pembina dan pemateri pada pertemuan kali ini, Mas Ridwan, Mbak Robika, Bu Neni, dan para peserta latihan penulisan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Patut kita berbesar hati ya, berbangga kepada mahasiswa IAT yang kalau kita lihat pada acara ini ada 79 peserta ya. Cukup fantastis ya untuk sebuah pelatihan penulisan. Nah, maka saya pesan kepada Pak Farid, kalau bisa program ini berlanjut, kalau perlu diseleksi dari 79 ini untuk ikut pelatihan kembali dalam bentuk advance ya, sehingga terseleksi secara alami dan juga terseleksi secara prosedural, sehingga kita bisa menghasilkan bibit-bibit yang baik ya, tidak hanya untuk kepentingan IAIN, fakultas, tetapi untuk mahasiswa IAT secara keseluruhan. Kalau memang dari 79 ini juga terus berlanjut, maka program yang dikembangkan mungkin lebih spesifik, dan kalau perlu media atau website atau jurnal atau tempat-tempat di mana aktualisasi penulisan itu bisa disalurkan, itu bisa kita buat ya. Sehingga
menjadi sesuatu hal yang sangat berharga, terutama pengembangan intelektual. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kita tidak kita tidak usah malu dan tidak perlu meratapi ketika kita belum mampu untuk menulis, ya, itu pertama. Tetapi dengan upaya, ikhtiar, usaha, huruf demi huruf, maka akan terangkai kata. Nah, dari terangkai kata itulah kemudian kalimat terbentuk, dan itu kemudian akhirnya bisa memberi inspirasi menjadi tulisan yang mampu menggerakkan sendi-sendi kehidupan. Itulah maka kemudian kenapa surat Al-Qalam itu diawali dengan satu huruf, ya, nun. Yang kedua, bisa jadi kita 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu tertawa geli melihat tulisan kita hari ini. Ya. Dan itu sesuatu hal yang wajar kalau kita nanti tertawa melihat tulisan kita hari ini pada 20 tahun yang akan datang. Mengapa? Karena disitulah kemudian kematangan intelektualitas kita, ketajaman akademik kita sudah berubah. Karena kita bisa mampu menertawakan tulisan kita sendiri 20 tahun kemudian. Nah, kalau itu tidak terjadi, berarti kematangan dan ketajaman intelektualitas akademik kita tidak maju, karena kita tidak bisa menertawakan tulisan kita. Nah, supaya kita bisa menertawakan tulisan kita, ya menulislah hari ini. Karena menulis itu abadi. Banyak profesi, pekerjaan, itu dibatasi oleh usia. Ya. Tetapi profesi penulis, sepanjang dia bisa mengetik di touch, keyboard, komputer atau laptop, sepanjang itulah dia bisa berkarya. Nah, jadi pekerjaan penulis itu never ending. Terus, kami selaku dosen, guru, karyawan, itu nanti mungkin 65, 70 maksimum itu sudah pensiun. Tetapi yang namanya penulis itu unlimited, ya, terus tidak terbatas sepanjang kemampuan kita bisa menulis. Nah, maka kejarlah itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi komunitas kita, keluarga kita, dan bagi alma mater kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa, dan ini sudah pernah dan kerap saya sampaikan di ruang-ruang perkuliahan, membaca itu belum tentu menulis, tetapi menulis itu sudah pasti membaca. Nah, maka menulis itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Orang tidak akan tahu sampai sejauh mana kecerdasan Anda kalau tidak membaca karya Anda. Nah, maka menulis itu sesuatu hal yang sangat penting. Karena kita bisa membaca dan juga menulis. Karena tadi membaca belum tentu menulis, tetapi menulis itu sudah pasti membaca. Jangan menulis tentang nikmatnya cita rasa teh dan kopi kalau kita tidak suka meminumnya. Sama halnya, jangan menulis tentang bahagianya diguyur hujan jika kita benci dibasahi olehnya. Jadi menulis itu dengan hati. Bahkan kita merangkai abjad
demi abjad menjadi kata, kata demi kata menjadi kalimat, kalimat demi kalimat menjadi ideas, gitu ya, atau ide yang kemudian bisa dan mampu menggerakkan orang untuk bisa berubah dan menikmati apa yang kita tulis. Nah, sehingga menulis itu perlu latihan, exercise. Nggak bisa menulis itu secara instan, tidak. Tetapi harus ada praktek, harus ada uji coba. Tulisan di awal kita kurang bagus, nggak apa-apa, karena memang baru awal. Bahkan ada orang yang sudah di depan komputer, itu nggak bisa merangkai kata dan kalimat. Nah, maka latihan itu menjadi penting, kemudian praktek itu juga menjadi penting, kemudian kalau ternyata tulisan kita katakanlah belum memadai, itu sebuah proses. Orang seperti Ahmad Sobari, budayawan, wartawan, dan penulis handal, itu tulisannya ditolak oleh berbagai macam media, sesuatu hal yang wajar. Tulisannya dicemooh atau didiskreditkan itu sesuatu hal yang lumrah. Tetapi dengan itulah kemudian kita bisa merubah gaya, style, bobot tulisan kita sehingga enak dibaca, dinikmati, dan menggugah orang. Nah, yang terpenting sebenarnya itu. Jadi, mereka-mereka yang punya tulisan baik itu diawali oleh jerih payah yang luar biasa. Yang dia merangkai kata dengan kata menjadi sesuatu yang enak dan nikmat disantap oleh kita, baik itu pagi hari, siang hari, malam hari, bahkan mau menjelang tidur. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Marit atau program studi IAT yang menyelenggarakan program ini, dan tentunya ini menjadi amal jariah ya bagi IAT yang notabene terbukti sudah terakreditasi A dan melahirkan alumni-alumni yang mumpuni. Ada Mbak Robiha, Neni, dan lain sebagainya yang sudah bergabung di fakultas kita. Dan tentunya peserta yang meningkat, tadi 70-an, sekarang sudah 93, ini salah satu hal yang luar biasa. Dan ini tentunya nanti akan kembali kepada Anda sebagai peserta, tidak untuk kami. Karena kami yakin bahwa modal soft skill menulis itu untuk kepentingan kita masing-masing. Dan dengan itu, kita nanti bisa menghasilkan banyak karya, banyak produk, banyak tulisan, banyak riset, dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan menjadi buah dari latihan kita hari ini. Dan tentunya saya menunggu laporan dari Mas Farid, dan saya akan melihat perkembangan dari 90 peserta ini sampai sejauh mana nanti mereka akan menelurkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Yang sekarang ini di IAIN saja itu sudah lebih dari 15 jurnal, ya. Belum lagi jurnal mahasiswa yang siap menampung tulisan-tulisan kita. Tema-tema hari ini tentang Al-Quran cukup pesat berkembang, ya. Dari teks, kemudian living Quran, kemudian dari kaligrafinya itu berkembang terus, atau mushaf-mushafnya itu berkembang terus. Belum lagi tafsirnya, belum lagi sejarah penulisannya, belum lagi asbabun nuzulnya, belum lagi kaidah-kaidah yang bisa kita belajar dari
kandungan-kandungan Al-Quran itu. Jadi keluasan Al-Quran itu benar memang menjadi warisan yang sangat berharga yang perlu kita tulis untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang selama ini menjadi warisan itu patut kita pegang teguh hingga akhir hayat kita, hingga yaumil akhir. Karena barang siapa yang belajar dan mengamalkan serta mengajarkannya, itu dijamin oleh Allah kehidupannya. Nah, maka bersyukurlah Anda yang kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir, dan mungkin khususnya di Fakultas Usuluddin, itu mendapat 2 manfaat kehidupan di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu. Selamat sekali lagi kepada peserta, kepada mentor, kepada pendamping, dan juga Mas Farid dan Bu Tri. Mungkin kalau mengikuti dan monitor acara ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan marilah sama-sama kita nanti mengembangkan karya, menghasilkan karya untuk kemajuan Islam. Saya kira itu, kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora terhadap arahan, inspirasi, dan motivasi yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sungguh luar biasa, banyak poin, banyak pesan yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sebagai spirit untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan untuk menulis, sehingga kita nantinya bisa menjadi apa yang disebut sebagai seorang yang abadi dengan karya tulisnya dan bisa menertawakan. Jadi simpel saja tadi pesan Pak Dekan, kalau kalian ingin bisa menertawakan tulisan kalian atau minimal menertawakan kalian di masa lalu, maka mulailah menulis hari ini. Karena nanti 15, 20, atau bahkan 30 tahun ke depan, kita bisa menertawakan tulisan kita karena tentu kita sudah berkembang pemikirannya, skillnya, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dr. Beni Ridwan selaku Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan Bapak Farid Hasan yang akan menyampaikan materi mengenai roadmap penelitian Prodi IAT. Tetapi sebelum itu kami sampaikan Bapak Dekan boleh diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom ini, tetapi ketika masih ingin mengikuti, kami persilakan juga. Monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Dekan, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Baik, teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, tibalah kita untuk mengupas mengenai roadmap penelitian Prodi IAT, IAIN Salatiga, yang nantinya kita akan mengetahui di mana core, ya, di mana batasan ataupun cakupan sesuatu hal yang harus dilakukan atau sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan dalam rangka mendorong kinerja penelitian teman-teman IAT sekalian. Baik, saya persilakan kepada Pak Farid Hasan untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan kepada teman-teman mahasiswa, silakan untuk menyimak dan nanti dipersilakan untuk bertanya, baik bisa langsung bertanya, bisa raise hand nanti, atau silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat ya. Pada Pak Farid, saya persilakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, ya. Baik, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pagi, peserta Pak. pelatihan kepenulisan Prodi IAT bekerjasama dengan Pusat Studi Quran Hadis. Background saya adalah background PSKH, karena selain di Prodi IAT, saya juga membawa sebuah organisasi di bawah fakultas, yaitu Pusat Studi Quran Hadis, dan ini akan saya perkenalkan kepada mahasiswa semuanya. Jadi setelah ini silahkan bagi yang ingin aktif di PSKH akan sangat kami nanti-nanti, dan harapannya dengan wadah PSKH ini kita bisa sama-sama bersinergi, sama-sama bisa mengembangkan diri, kemudian memberikan kontribusi, dan tentu yang paling penting adalah kalian semua bisa mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, sebelum saya mulai, saya bahas roadmap penelitian ini secara khusus. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ridwan, Mbak Robika, Mbak Neni selaku mentor yang selama ini sudah membimbing secara serius untuk mahasiswa. Saya rasa hal tersebut sangat besar dan bermanfaat, dan tentu Prodi tidak bisa memberikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang sudah diberikan oleh Mas Ridwan, Mbak Nini, dan Mbak Robika. Karena hal-hal semacam ini tentu memiliki nilai plus ya bagi mahasiswa. Jadi selain bangku-bangku perkuliahan, apalagi sekarang adalah kuliah online, ini merupakan asupan yang sangat bermanfaat ya. Karena kalau seorang mahasiswa ya, tapi dia tidak bisa menulis dan dia tidak tahu cara menulis, maka dia belum bisa dikatakan mahasiswa. Atau seorang mahasiswa ya yang tidak tahu bagaimana bisa mencari permasalahan, yang tidak tahu bagaimana bisa memberikan gagasan-gagasan terbarunya, maka dia belum bisa dikatakan mahasiswa. Ya, jadi hal-hal yang disampaikan oleh mentor minggu-minggu kemarin itu tentu hal yang sangat berharga bagi kalian. Maka beruntunglah bagi teman-teman yang secara konsisten mengikuti pelatihan ini. Ya, dan apabila kalau ada halangan 1-2 kali ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa konsisten sampai pada titik ini, maka sebenarnya bukan prodi, bukan mentor, tapi kalianlah yang akan mendapatkan manfaat dan ilmunya. Apalagi 3 mentor yang sebelumnya seperti Mas Ridwan, Mbak Robika, Mbak Neni adalah yang saya bangga lagi, mereka adalah alumni-alumni Prodi IAT sendiri. Saya katakan alumni-alumni terbaik ya. Alumni-alumni terbaik, dan saya harap dari peserta pelatihan ini juga muncul mahasiswa-mahasiswa yang sekali berMas Ridwan, sekali berMbak Robika atau Mbak Neni. Ya, kemudian roadmap penelitian ini ya terkait tema yang akan saya sampaikan ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa penting? Dikarenakan mahasiswa biasanya ketika mau membuat judul skripsi, atau katakanlah dia mau membuat paper, kemudian mau submit jurnal ya untuk publikasi itu, atau ingin menulis itu, kebingungan dengan tema-tema. Saya di Prodi sering ya menemukan mahasiswa yang mengirim judul ke saya, proposal ke saya, itu ya saya katakan kurang ideal untuk bisa dijadikan sebagai judul penelitian. Ini menjadi kegelisahan saya, ya. Kegelisahan Prodi bahwa ini mahasiswa harus diberikan arahan. Bagaimana agar ketika kalian ingin mencari judul skripsi itu sudah ada arahannya, sudah ada petanya. Selain itu, ya, kenapa roadmap penelitian ini ada, perlu
teman-teman ketahui, mahasiswa ketahui bahwa kekhasan prodi kita, prodi IAT YN Salatiga ini adalah tafsir sosiologis. Ya, nanti akan saya sampaikan apa itu tafsir sosiologis. Ini berawal dari asosiasi IAT se-Indonesia yang mewajibkan seluruh prodi se-Indonesia untuk memiliki kekhasan. Di Jogja, ya, kemudian di Tulungagung dan Semarang dan lain sebagainya, IAT juga sudah ada yang punya kekhasan hermeneutik, ada yang punya kekhasan living Quran, ada yang punya kekhasan kalau di Bandung itu tafsir Sunda, kalau di Tulungagung itu tafsir Jawa. Ya. Jadi masing-masing kampus itu harus memiliki kekhasan, sehingga ketika ingin merujuk tafsir Sunda kita bisa ke Bandung, ingin belajar tafsir Sunda. Ya. Ingin belajar tafsir sains itu kita bisa ke UNSIK, ya, Universitas Sains Al-Quran. Dan insya Allah kita KKL tahun ini akan ke UNSIK, ya, untuk bisa belajar bersama-sama di sana. Kemudian kalau ingin memperdalam tafsir Nusantara, lebih khususnya lagi tafsir Jawa, maka kita bisa ke IAIN Tulungagung. Nah kalau tafsir sosiologis maka bisa ke IAIN Salatiga. Kekhasan ini yang harus kita harus kita tekankan, ya, kepada mahasiswa. Kami tekankan kepada mahasiswa sehingga nanti karya-karyanya itulah mencerminkan dari kekhasan, ya, produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik itu skripsi-skripsinya atau publikasi jurnal dan lain sebagainya, ya, artikel, itu diharapkan bisa terarah pada kajian tafsir sosiologis. Ya, langsung saja, ya, saya sampaikan materinya. Maka kita berbicara tentang apa itu tafsir sosiologis, kalau kalian masih bingung, ya. Jadi tafsir sosiologis itu merupakan model penelitian dengan kecenderungan model teoantropocentris, tidak teosentris, dan juga tidak antropocentris. Selama ini, ya, kenapa bisa dikatakan teoantropocentris itu artinya tidak hanya produk-produk yang membahas tentang ketuhanan, bahwa tema-tema itu tidak selalu melangit, tapi juga tema-tema harus membumi juga. Tafsir sosiologis itu artinya juga tema-tema sosial yang dikaji, kemudian bagaimana kita bisa memberikan gagasan-gagasan, ya, terkait dengan problem-problem sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi tafsir sosiologis ini sangat terbuka sekali, ya, sangat luas sekali, bahkan selalu update. Tafsir sosiologis selalu update. Peristiwa apa yang ada di sekitar kalian itu bisa langsung kalian kaji. Jadi kekhasan, ya, atau menariknya tafsir sosiologis adalah setiap menit dan setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap hari kalian bisa mengeluarkan gagasan sesuai dengan kondisi sosial di sekitar kita. Misal katakanlah sekarang ini baru ramai terorisme, ya, meskipun sebenarnya isu terorisme, radikalisme itu sudah agak lama. Tetapi bisa kita bisa kita kembangkan lagi, ya, kita bisa kembangkan lagi, ya, kita gunakan perspektif yang berbeda dengan perspektif-perspektif yang digunakan sebelumnya, katakanlah. Atau bagaimana kita melihat konteks yang ada pada sekarang, aksi terorisme itu terkait dengan apa, ya. Sebenarnya orang-orang yang melakukan aksi terorisme itu, ya, mengapa mereka melakukan itu, atas dasar apa? Apabila dengan dasar ayat Al-Quran itu maka ayat apa, maka kita kaji kembali, kita melakukan reinterpretasi, dan seterusnya.
Atau terkait dengan COVID-19. Itu selalu update kalau tafsir sosiologis. Misal katakanlah tafsir COVID-19, kita berbicara tentang kalau di awal-awal dulu, awal munculnya itu tentang ketahanan ya, imunitas. Ya, bisa imunitas dilihat dari perspektif Al-Quran, bahwa terkadang ketakutan itu justru menjadi penyakit yang sangat membahayakan. Ya, jadi imunitas itu tidak hanya fisik, tetapi juga jasmani, roh. Ya, bisa berbicara itu. Jadi memberikan sumbangan kepada masyarakat bahwa terhadap pandemi, terhadap apapun itu sebagai manusia yang modern, sebagai manusia yang berakal dan beriman tentunya, ya makanya ini teosentris, antroposentris, teoantroposentris. Itu kita tidak boleh terlalu takut berlebih. Gitu ya. Kemudian bisa juga beralih kepada tentang apa ya, penolakan jenazah awal-awal itu juga problem sosial. Ketika jenazah COVID awal-awal dulu itu kan ditolak itu, ya itu langsung penulis bisa langsung menelurkan gagasannya, menuangkan dalam tulisan. Ya, kalau sekarang udah enggak ya gitu. Jadi sangat dinamis sekali tafsir sosiologis itu. Ya. Pemahaman masyarakat atas Al-Quran itu sebagai objek utama penelitian. Jadi bagaimana ya perilaku masyarakat dan pemahaman masyarakat ya itu menjadi objek utama penelitian. Bisa juga bagaimana gagasan kita terhadap sesuatu ya, terhadap problem masyarakat ya. Biasanya masyarakat itu juga ada kegaduhan dikarenakan tafsir Al-Quran atau pemahaman atas pemaknaan terhadap Al-Quran. Contohnya waktu dulu itu sangat ramai sekali Al-Maidah 51 terkait dengan tema kepemimpinan. Bolehkah ada kepemimpinan non-Muslim? Wah, itu perang tafsir di media sosial. Dan mereka tidak punya tidak punya kapasitas untuk berbicara itu, tidak punya kompetensi. Dan kalian itulah sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir yang dibekali dengan mata kuliah yang mendukung untuk berbicara tentang hal itu, tentang Al-Quran, maka kalian juga harus berani menyampaikan pendapat kalian. Misal terkait dengan terorisme. Ya, terorisme. Siapa lagi kalau bukan kalian yang bisa meluruskan dari pemahaman-pemahaman yang radikal? Siapa lagi? Kita masa masyarakat umum yang justru mereka tidak mengkaji Al-Quran. Ya, ingat ya, mereka masyarakat umum itu mengaji, tapi kalian mengaji dan mengkaji. Kalau mengaji itu di luar kampus, kalian baca Quran di pondok, di rumah, di kos dan lain sebagainya. Tapi di kampus ini mengkaji. Sekali lagi mengkaji, tugas kalian mengkaji. Kalau bukan kalian ya yang memberikan pemahaman atas ayat-ayat kital katakanlah, ayat-ayat jihad yang dipahami secara ekstrim, radikal, tekstualis oleh sekelompok orang dan kalian tidak memberikan pemahaman yang utuh, komprehensif, maka siapa lagi? Anda bisa bayangkan kemarin kasus terakhir itu ada seorang wanita masuk Mabes Polri gitu ya, dan ditembak mati. Ada surat yang untuk keluarganya. Dia berkata itu adalah jalan Nabi, jalan Rasul. Kemudian dia sangat yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Dan sangat ironis sekali kalau saya melihat itu. Kasihan. Bagaimana dia bisa terjerumus ke dalam jalan itu dan kita diam saja, tidak memberikan pemahaman, ya, tidak memberikan pemahaman yang sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran, ya, metode-metode penafsiran dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan kalian? Nah, lewat apa? Tentu lewat tulisan. Lewat tulisan. Maka tulisan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, mewakili kita. Dia adalah anak intelektual kita. Anak intelektual kita. Maka ketika ingin tulisan itu bagus, ya, maka kedalaman intelektual kita itu juga harus sudah bagus. Jadi itu ya.
tulisan adalah anak intelektual kita. Jadi kalau kita ingin tulisannya itu bagus, tulisannya itu tajam, tulisannya itu mendalam, itu kita harus mengasah intelektual kita. Ya. Bahwa output itu harus output itu sesuai dengan input. Bacaan itu, ya, bacaan itu mempengaruhi hasil tulisan. Tapi herannya saya tuh banyak mahasiswa tanpa membaca itu sudah bisa buat proposal penelitian, ya, gitu ya. Katakanlah dia tafsir apa di ayat berapa, surat apa gitu ya. Saya tanya, Anda sudah baca belum ini tafsirannya itu? Belum. Itu sudah bisa buat proposal. Inilah kesalahan awal mahasiswa. Dan saya ingin peserta di sini tidak melakukan hal tersebut. Apa itu? Tidak melakukan pembacaan literatur terkait tema yang diambil. Langsung menulis. Jangan. Anda harus membaca. Apakah harus banyak, Pak? Banyak atau sedikit itu relatif. Tapi kalau saya katakan 2 buku ya, dengan tema yang bagus atau kajian yang mendalam itu lebih baik daripada 10 buku yang tidak mendalam. Jadi pemilihan buku itu juga ada seninya. Menulis itu ada seninya. Maka munculkanlah jiwa seni kalian. Keluarkanlah imajinasi kalian. Keluarkanlah pikiran kalian menelusuri cakrawala-cakrawala alam semesta. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, atau dalam konteks kita saat ini adalah kajian tafsir, atau bahkan lebih khusus lagi tafsir sosiologis, itu seperti kita masuk ke dalam samudera lautan yang tak bertepi. Jadi kita nggak akan pernah kehilangan atau kehabisan tema. Tidak akan pernah kehabisan, tidak akan pernah kesulitan. Karena berbicara tentang tema Al-Quran itu sangat luas sekali. Maka tidak ada istilahnya kalian bingung mencari judul. Tidak. Orang yang bingung mencari judul itu emang nggak pernah baca aja. Sangat sederhana. Orang yang bingung mencari judul skripsi, judul penelitian, judul paper, itu karena dia tidak pernah membaca. Itu kuncinya. Maka mahasiswa tugas yang paling utama dan pertama adalah membaca. Itu bahkan perintah pertama dalam Al-Quran kan ya. Iqra. Manusia tanpa membaca tidak punya kemuliaan. Karena dia tidak bisa mengembangkan pikiran. Ya gitu-gitu aja. Standar gitulah. Tidak memberikan sumbangan apa-apa kecuali untuk dirinya sendiri. Padahal tugas kita sebagai khalifah fil ard. Nah ini khalifah fil ard itu tidak hanya memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Tapi apa? Yang paling penting ya, menjadi seorang khalifah fil ard yang mensemakmurkan bumi, itu kita bagaimana bisa memberikan manfaat hal yang positif kepada orang lain atau kepada alam semesta. Dan salah satu hal yang bisa kita berikan adalah sebuah gagasan. Dan itulah yang abadi, itulah yang bisa kita tinggalkan. Manusia itu pasti punah. Kita semua pasti mati. Tetapi pikiran kita, gagasan kita, itu abadi. Maka kita sering mendengar tokoh-tokoh yang sudah meninggal itu ya. Gus Dur, ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nurholis Majid itu beliau-beliau meskipun sudah meninggal, tetapi ide-idenya, pemikirannya itu abadi dan akan dikaji sampai hari kiamat. Memang agak sulit untuk menjadi beliau-beliau itu ya, pasti harus memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa, memiliki komitmen yang sangat luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, menghibahkan seluruh hidupnya untuk ilmu pengetahuan, ya, sudah selesai dengan tujuan-tujuan duniawi, atas di dalam mencari ilmu, dan itu bukan hal yang mudah, yang semampu kita. Gitu ya. Baik. Ya tadi berbicara tentang apa itu tafsir sosiologis. Yang kedua, bagaimana sih caranya agar kita bisa melakukan kajian tafsir sosiologis. Tentu kita menggunakan pendekatan-pendekatan sosial, ya,
Bisa juga model penggabungan dengan ulumul Quran. Misal katakanlah saya sampaikan begini. Bisa dibaca buku Ulumul Quran dan Pengembangannya, ya, karyanya Prof. Zahiron, berbicara tentang makna kumagza. Kalau kita melihat Ulumul Quran, ya, itu ada asbabun nuzul, ada nasikh mansukh. Itu tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, tetapi juga berbicara tentang kemanusiaan. Nah, ini arahnya. Kita ketika mencari tema-tema penelitian, ya, sebisa mungkin berbicara tentang kemanusiaan. Karena kalau berbicara tentang ketuhanan itu sudah banyak yang berbicara itu, ya, di masjid, di musola, di ruang-ruang keagamaan itu selalu berbicara tentang ketuhanan, ya. Bagaimana kalau kita bisa, ya, menggabungkan antara tadi itu ketuhanan, ya, untuk kemanusiaan. Jadi ketuhanan kita sudah selesai. Anda sebagai seorang yang mengkaji Al-Quran, Anda sudah tidak berbicara keimanan karena keimanan kita, ya, keimanan kita dan lain sebagainya itu seharusnya sudah selesai. Ya. Karena kalau kita berbicara keimanan itu kan untuk diri kita sendiri, iman kita gitu ya, yang akan mendapatkan ganjaran, dampaknya, pahala, dosanya, ya, lemah kuatnya iman itu kita yang dapat. Ya. Tapi kalau kita berbicara kemanusiaan, itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain, untuk masyarakat. Jadi dari teosentris menuju antroposentris, dari tema-tema ketuhanan menuju tema-tema kemanusiaan. Ya. Pak, tapi boleh nggak kalau saya tetap mengambil tema-tema ketuhanannya? Silahkan. Tetapi Anda harus memiliki gagasan yang baru, penafsiran yang baru, produk yang baru. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah umum dikaji, bukan sesuatu yang memang sudah biasa didengar. Nah ini ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk pada umat manusia, itu sejatinya adalah untuk diri kita. Ya, untuk manusia itu sendiri. Nah, tadi kembali lagi bahwa bagaimana di dalam kajian ulumul Quran itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang ketuhanan tapi juga kemanusiaan. Jika kita menilik pada asbabun nuzul, nasikh mansukh, ya, maki madani itu terkait dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Bagaimana misi awal Rasulullah, ya, itu adalah untuk kemanusiaan. Bagaimana beliau saat itu melawan budaya-budaya patriarki, perempuan, perbudakan, itu tentang kemanusiaan. Ya memang yang pertama tentu tentang misi ketuhanan, menyebarkan agama Islam. Tetapi ya, di balik itu semua sebenarnya juga ya, untuk membangun ya, struktur sosial yang baik, ya, bahwa jahiliyah, kata jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh, akan tapi mereka memiliki budaya yang terbelakang, ya, mengubur bayi hidup-hidup, ya, merendahkan perempuan, kemudian melakukan perbudakan jual beli manusia. Nah, Al-Quran turun tidak pada ruang kosong pada saat itu. Itulah menariknya. Bahwa Al-Quran turun itu tidak pada ruang hampa. Di sana ada problem, ada situasi, ada kondisi yang kita bisa telisik dari asbabun nuzul. Misal katakanlah seperti itu. Ya. Kalau kita menggunakan istilahnya Fadlur Rahman, ya, kita masuk ke dalam gerakan awal, ya, untuk bisa mengetahui secara persis bagaimana kondisi
ya, sosial ketika Al-Quran itu turun, kemudian kita bisa menarik ideal moralnya. Ya. Kemudian jika kita berbicara tentang nasikh mansukh itu juga tentang kemanusiaan. Contoh ketika ayat-ayat Khomer tentang minuman keras itu, ketika Tuhan itu mengesampingkan aspek-aspek kemanusiaan, maka Khomer itu langsung hukumnya haram. Tetapi tidak terjadi gradasi hukum. Ya. Secara bertahap hukum itu, ya, bahwa awalnya Khomer itu diperbolehkan, kemudian Khomer itu diperlihatkan baik dan buruknya, kemudian Khomer itu dilarang ketika Anda mau sholat, ya, kemudian diharamkanlah Khomer. Nah, itu memperlihatkan, ya, bagaimana ayat Al-Quran ini, ya, tidak hanya tentang hukum Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana budaya yang ada pada saat itu, bagaimana karakter yang ada pada saat itu. Ya, ketika itu Khomer sudah menjadi keseharian, budaya sehari-hari, sehingga ketika langsung diharamkan tentu orang-orang juga tidak akan tertarik ke Islam. Ya. Jadi secara perlahan-lahan, secara bertahap, itulah hebatnya Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Lalu ketika kalian kok menjadi orang yang dengan mudahnya halal haram, maka kalian belum belajar Al-Quran. Tidak mengetahui Al-Quran itu apa. Gitu. Baik, nah ini yang paling penting ya, model induksi. Tafsir sosiologis itu tadi sudah saya sampaikan, bukan tidak harus selalu berangkat dari teks. Tetapi seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, ya, untuk bisa kemudian memberikan gagasan. Setiap apa yang kita temui, itu kalau saya ya, apa yang saya temui, bahkan saya berbicara dengan seseorang yang baru, di tempat yang baru, itu yang ada di otak saya itu adalah, ini tema penelitian. Seperti itu terus. Contoh kalau kajian living Quran ya. Kalau kajian living Quran berbicara tahlilan, berbicara yasinan, itu sangat umum sekali. Jangan ambil yang umum-umum itu, ya. Apalagi tema Quran misal katakanlah iman, Islam, ihsan, kemudian tentang akhlak, tentang tawakal, jangan ambil yang itu, jangan. Kecuali Anda bisa memberikan definisi yang baru tentang tawakal, silahkan. Kecuali Anda bisa memberikan gagasan yang baru yang sangat progresif, ya, yang sangat baru yang belum pernah ada, itu ya silahkan. Tapi ambillah tema-tema. Ketika itu temanya terlalu umum, maka Anda harus bisa memberikan perspektif yang baru. Ya, kalau temanya umum, Anda bisa memberikan gagasan baru lewat perspektif yang baru. Gitu. Nah, jadi semisal saya bertemu dengan orang lain, ya, kemudian ada tradisi yang unik, yang baru, itu yang ada di otak saya adalah ini bisa jadi penelitian. Begitu terus. Maka kemarin pasti sudah disampaikan Mas Ridwan ya. Kalian itu jadi peneliti itu ya nggak ketika jam kuliah. Nggak cuma ketika kalian di kelas atau ketika sekarang ini webinar daring. Itu tidak, peneliti itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda memang menjadi peneliti, sudah selesai itu. Anda ngobrol dengan siapa saja, di mana saja, waktu apa saja, ngapain saja, itu yang ada di otak. Ketika memang ada sesuatu yang menarik, unik, dan ada muncul permasalahan, insting peneliti Anda muncul. Ini kok ada teman saya memahami Al-Quran seperti ini ya. Ngobrol, diskusi, muncullah sebuah tulisan. Ini kok ada ya di media sosial seperti ini ya. Ini kok ada ya orang yang memiliki pemahaman seperti ini. Ini kok ada ya tradisi seperti ini. Ini awalnya seperti apa, langsung ngobrol, diskusi. Itu juga harus ditindaklanjuti langsung, untuk apa berdiskusi. Maka setelah Anda melihat fenomena sekitar Anda, mengasah ketajaman ya, naluri peneliti Anda itu selalu diasah. Ya, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu, enggak. Tapi Anda harus mengasah ketajaman berpikir Anda, melihat situasi, fenomena, kondisi yang ada di sekitar Anda. Baru setelah itu Anda menemukan, Anda harus lanjut apa? Diskusi. Anda nggak bisa kemudian hanya mengurung diri itu. Yang ada stres kalian.
skripsi, nggak pernah ketemu temennya, nggak pernah ngobrol, nggak pernah diskusi, cuma di dalam ruangan saja fokus gitu. Itu stres. Ya. Jadi Anda harus berdiskusi dengan sekitar Anda. Dengan siapapun itu. Orang yang Anda anggap bisa membantu, ya, atau bahkan orang-orang yang memang masyarakat sekitar saja. Ya. Jadi tidak terbatas. Jadi tidak hanya buku yang Anda ajak berkomunikasi. Anda membaca buku itu kan juga membaca pikiran orang gitu ya. Tapi Anda juga mengajak diskusi dengan orang sekitar Anda. Nah, ini area-area penelitian ini tidak hanya pada dimensi teologis murni atau konvensional ya, tapi diarahkan pada wilayah-wilayah sosial atau tema yang unik ya. Misal pokoknya jangan sampai Anda mengambil tema-tema yang sudah selesai di khutbah Jumat tentang akhlak, tentang iman, tentang apapun itu yang sifatnya teologis. Kenapa? Kenapa Pak seperti itu? Saya itu bukan mengharamkan itu, enggak, bukan. Bukan kemudian itu enggak baik, itu enggak. Ya itu bagus gitu ya, membahas tentang keimanan, akhlak, itu bagus. Tetapi untuk dijadikan sebuah tema penelitian, yaitu apa permasalahan? Karena berbicara penelitian itu pasti ada yang namanya rumusan masalah. Ada pertanyaan, di latar belakang ada kegelisahan, ada problem yang Anda temukan, itu dulu. Ada masalah enggak? Lah kalau enggak ada masalah, yang ngapain kalian tulis? Kan gitu ya. Kalian harus menulis berbasiskan masalah-masalah yang ada. Baik, ini ya sudah ada tambahan ketika Anda mau mengambil tema-tema yang terkait dengan disiplin keilmuan yang di luar IAT, maka itu harus ada kajian interdisipliner. Ini terbaru saya melakukan penelitian dengan dosen perpustakaan misalnya, contohnya nih ya. Jadi dosen itu tiap tahun itu harus penelitian, tiap tahun harus membuat skripsi lah kalau kalian itu. Kalau kalian selama jadi mahasiswa itu cuma sekali buat skripsi, kami dosen tiap tahun. Setahun sekali buat skripsi, maka bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Dan selain skripsi kami harus menulis jurnal, artikel-artikel ya kayak makalah kalau kalian. Dan itu harus dipublikasi di jurnal, itu tugas dosen. Berat Pak, ya yang penting nikmati aja lah gitu ya. Saya nggak akan mengatakan berat atau ringan, tapi yang jelas passion Anda di mana, temukan. Dan saya harap menulis itu sudah menjadi menulis membaca sudah menjadi sesuatu yang bukan paksaan, sudah berangkat dari diri Anda. Gitu. Nah, tadi itu harus ya ketika Anda mengambil tema-tema di luar keusuludinan, misal saya ketika katakanlah perpustakaan ya dengan Pak Suryanto, dosen perpustakaan, dan saya tafsir, itu harus mencari titik tengah ya. Kita melakukan integrasi, interkoneksi, ya, kajian-kajian interdisipliner, bagaimana bisa menggabungkan antara kajian tafsir Quran dengan kajian perpustakaan Pak Suryanto. Maka saya mengangkat tema tentang fenomena literasi tafsir digital di era disrupsi. Nah, jadi begitu. Bagaimana kita ketika itu memang katakanlah temanya terlalu tarbiyah, ya, temanya terlalu syariah, itu harus ada Qur'annya. Tafsir ahkam misal katakanlah gitu ya. Tafsir tarbawi kalau di pendidikan, bukan metode pembelajarannya, tetapi tafsir tarbawinya, tafsir-tafsir kependidikannya, tetapi juga jangan ambil yang tema-tema secara normatif, tapi Anda harus bisa memberikan tafsir tarbawi yang gagasan-gagasan baru tentang kependidikan. Ya, ya ini rangkumannya ya, berawal dari apa itu tafsir sosiologis, pendekatan-pendekatan apa yang digunakan, ya tujuannya, kemudian bagaimana caranya, ya, kemudian ruang lingkupnya dan batasan-batasannya. Saya rasa ini saja dari saya dan tidak panjang lebar ya. Ini merupakan pertemuan terakhir dan sebelum saya tutup saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya, kepada mentor-mentor ya, semoga acara ini bisa berkelanjutan dan nanti insya Allah ya akan saya share link Google Form PSKIH. Jadi siapapun yang ingin ikut PSKIH untuk menjadi anggotanya akan saya bagi Google Form-nya. Kemudian pesan saya, ini ada momen nih, ada momen lomba musabakoh ya, ya karya tulis Al-Quran
Itu harus kalian harus ikuti ya. MKTQ, eksplorasi dan aktualisasi nilai-nilai moderasi dalam Al-Quran untuk Indonesia Maju. Ini harus ada dari warga sini nih, warga pelatihan ini yang ikut. Ditunggu dan nanti insya Allah mentor akan membantu ya, Mas Ridwan, Mbak Neni ataupun Mbak Robika atau saya nanti bisa mengarahkan kalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ridwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Farid yang telah memberikan wawasan, arahan terkait dengan roadmap penelitian Prodi IAT. Jadi kalau kita berbicara roadmaps itu kan berarti berbicara apa ya, guidelines ataupun sesuatu yang membimbing kita step by step, sesuatu ada yang mengatur. Ya. Kenapa itu disebut sebagai roadmaps? Jadi desainnya, arahnya tuh kemana sih? Nah, apa yang tadi sudah disampaikan itu menjadi catatan penting buat teman-teman, terutama baik dia yang semester 2, semester 4, semester 6, ataupun yang masih ada di semester 8, untuk bisa mengikuti, ya, untuk bisa mengikuti roadmaps ini. Sehingga nanti kecenderungan mahasiswa IAT dalam membuat skripsi, dalam menulis artikel jurnal, itu bisa satu frame yang mencirikan bahwa itu adalah mahasiswa IAT IAIN Salatiga dengan khasnya yang tafsir sosiologis. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa muara dari tafsir sosiologis itu adalah humanisme, memberikan basis pemahaman kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu turun itu untuk manusia gitu loh. Al-Quran turun bukan untuk Tuhan. Sehingga bagaimana kemudian ayat-ayat Al-Quran itu diterjemahkan menjadi petunjuk, menjadi inspirasi, menjadi pembimbing bagi umat manusia. Nah, itu adalah tugas teman-teman. Jadi kalau di PTKIN lainnya itu punya style, punya corak, punya ciri masing-masing, di IAIN Salatiga juga punya dengan ciri khas tafsir sosiologisnya. Dan itu harus teman-teman wujudkan dalam konteks penelitian-penelitian lanjutan, baik itu skripsi, publikasi jurnal, penelitian mahasiswa, dan sebagainya. Jadi sudah disampaikan batasan-batasannya dalam core-nya itu seperti apa. Nah, untuk memperdalam terkait dengan roadmap penelitian Prodi IAT, IAIN Salatiga, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mendalami ataupun ada hal-hal yang dikira atau dirasa kurang paham, bisa mengajukan pertanyaan, silakan bisa langsung raise hand untuk berbicara langsung, atau silakan tuliskan di kolom chat. Saya persilakan pada teman-teman untuk bertanya terkait roadmap penelitian Prodi IAT IAIN Salatiga. Di sini ada sekitar 97 ya, 96 mahasiswa. Silakan teman-teman. Ya, kalau belum ada pertanyaan Mas Ridwan, saya ingin setiap mentor memberikan statement akhir untuk pelatihan ini nanti ya, setelah tanya jawab ya. Mbak Neni, Mbak Robika siap? Halo, Mbak Neni dan Mbak Robika, apakah masih stay? Ya Pak, masih. Nah, untuk Mbak Neni, halo. Iya Pak, iya. Oke, nanti di akhir saya ingin mendengarkan kalian memberikan masukan akhir ya, masukan akhir. Jadi ini ya kita diskusi dulu aja dan nanti silahkan nggak harus saya yang menjawab, bisa dijawab oleh mentor-mentor yang lainnya juga. Mbak Neni, Mbak Robika bisa aktif juga di sini ya. Ya, bisa saya jawab dan bisa ditambahi kalian juga. Jadi ini semacam pertemuan kita terakhir ya. Saya ingin kita bareng-bareng lagi
Ya, bisa bareng-bareng menutup ini dengan ya penutupan yang husnul khotimah gitu ya. Penutupan yang indah gitu ya. Jangan hanya terpusat ke saya saja. Karena selain saya ini ada orang-orang hebat, ini ada Mas Ridwan, ada Mbak Robika, ada Mbak Nen, ini adalah orang-orang hebat. Nah, mereka alumni IAT dan saya ingin mahasiswa yang ada di sini itu terinspirasi dari mereka. Ya. Wah, saya kok terinspirasi dari Mbak Robika, Mas Ridwan. Itu mereka itu ya kalian semua dulu itu ya mahasiswa saya. Sekarang mereka sudah ya bertransformasi menjadi seseorang yang mempunyai kualitas yang luar biasa. Ya, baik, saya kembalikan ke Mas Ridwan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan harapan saya kalau namanya ada forum peneliti muda itu ya ada pertanyaan ya, akan sangat aneh ketika tidak ada yang bertanya gitu ya. Silakan Mas Ridwan. Monggo teman-teman, silakan bisa memperdalam dari aspek ya tadi ontologi, epistemologi atau batasan cakupan. Kalau ada hal yang masih bingung, silakan ditanyakan. Ini mumpung kita ditemani Pak pakar penelitian di Prodi IAT, ada Pak Farid yang bisa mengarahkan. Mas Ridwan, Mbak Robika, Mbak Neni itu ya pakar semua itu. Tidak diragukan lagi. Silakan teman-teman mahasiswa. Boleh ketik ya kalau malu bertanya secara langsung, boleh diketik aja di chat atau apa. Atau mau tanya tentang tema-tema isu-isu kekinian atau tentang tradisi-tradisi di sekitar kalian kalau kalian ingin mengkaji Living Quran. Memang belum ada mata kuliah Living Quran, yaitu di semester 6. Terkait kajian Living Quran itu bagaimana sih Pak? Itu ya boleh, silakan lah. Ya, whatever. Belum ada? Baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya rasa ini juga sudah jam 10 ya. Baik, sekarang gini aja. Silakan Mbak Robika untuk bisa memberikan masukan akhir ya sebelum kita tutup acara praktikum ini, pelatihan ini. Ini jadi pertemuan terakhir nih. Pertemuan terakhir dari rentetan kegiatan ya, pertemuan ke-8. Silakan berikan ya masukan statement akhir ya. Silakan setelah Mbak Neni, baru Mas Ridwan. Silakan Mbak Robika. Saya grogi jadi baik teman-teman semuanya. Yang pertama, saya sebenarnya malu kalau dibilang sudah sudah ahlinya itu sebenarnya belum. Kita juga sama-sama belajar bersama di kelas training kepenulisan ini. Saya juga belajar banyak dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman. Kita juga menyiapkan materi untuk teman-teman itu juga belajar. Jadi mungkin dari teman-teman selalu banyak yang gimana sih caranya nulis, saya tuh masih bingung, tapi gimana ya, menulis itu memang bingung ketika belum dilaksanakan gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman, seperti Pak Beni bilang tadi ya, mulailah menulis. Karena 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun yang akan datang, teman-teman bisa menertawakan tulisan teman-teman saat pertama kali menulis. Nah, itu memang menjadi satu acuan yang sangat menarik untuk dijadikan landasan bahwa kita itu bisa menulis ketika mau memulai untuk menulis. Tidak hanya memikirkan dalam pikiran kita saja, tapi tidak tertuang dalam tulisan. Tapi bagaimana kita mulai menulis, kemudian tapi jangan kemudian setelah sekali menulis kemudian bisa dipublikasikan atau dipublish, teman-teman jangan kemudian berhenti tidak menulis lagi, tapi terus asah terus gitu. Mumpung teman-teman masih jadi mahasiswa, nanti kalau sudah sudah tidak jadi mahasiswa akan semakin malas untuk menulis begitu. Gitu saja mungkin dari saya. Jadi mulai sekarang karena sudah training kepenulisan, teman-teman juga sudah ada mata kuliah penulisan karya ilmiah, mulai untuk menulis ya. Jangan takut mulai untuk menulis. Begitu, terima kasih. Itu mungkin dari saya Mas Ridwan. Terima kasih.
kasih Mbak Rafika. Mbak Nen dilanjut Mbak Nen ya. Mbak Iya, Nen monggo. di-unmute dulu. Mbak Neni di-unmute ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Farid, Mas Ridwan, dan Bu Robika yang telah memberikan waktunya pada pagi hari ini. Seperti tadi yang dikatakan Pak Beni, itu benar sekali bahwa kita harus semangat selalu untuk menulis agar kita bisa menertawakan tulisan-tulisan kita yang nanti 15 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, seperti saya dulu pertama kali menulis di IAT itu ada, cerita sedikit ya, ini ada penelitian penelitian Fuadah itu. Yang Mas Ridwan, Bu Robika juga ikut menulis dulu di penelitian Fuadah itu bersama ada tim saya itu ada Mbak Wahyu sama Mbak Laila itu menulis tentang LGBT itu. Nanti mungkin teman-teman bisa mengawali untuk semangat menulis itu dengan berlatih terus untuk menulis agar nanti bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kita ketika menulis itu apa, biar bisa diperbaiki dan diperbaiki lagi tulisan-tulisan yang mau diterbitkan seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu karena ini baterainya mau habis. Ya. Oke, terima kasih Mbak Neni. Terima kasih Mbak Neni, terima kasih. Mas Robika, Mas Ridwan nutup aja nanti berarti ya terakhir ya, kan selaku moderator juga nanti di akhir. Ini ada pertanyaan Pak Farid. Oke. Apa sih yang disebut sebagai teoantroposentris? Jadi kan teman-teman ini umumnya pahamnya teosentris ataupun antroposentris kayak gitu. Nah, apa yang disebut sebagai teosentris ini? Dari Ona Devita. Baik, saya sedikit jawab ya. Yang namanya teosentris itu kan berarti pusatnya Tuhan, teo dan sentris ya. Katanya teo dan sentris. Pusatnya, sentralnya itu Tuhan. Kalau antropo itu ya manusia. Sentris, pusatnya manusia. Nah, teoantroposentris itu artinya ya, ketika kita berbicara antroposentris itu maka berbicara tentang ilmu-ilmu sosial murni ya. Misal katakanlah ilmu politik, ilmu sosial, komunikasi, psikologi, itu ilmu-ilmu murni yang memang tidak dikaitkan dengan Al-Quran tentu. Kita kalau ke Fakultas Ilmu Sosial gitu ya, mereka nggak berbicara Al-Quran. Kemudian kalau berbicara teosentris itu ya, hal-hal yang sering kalian temui di masjid-masjid itu, teosentris semua. Yang kalian temui di acara-acara pengajian keagamaan itu ya kebanyakan teosentris. Berbicara apa? Tentang ketuhanan, tentang akhlak kita, tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana ibadah kita, bagaimana iman kita, Islam kita, gitu ya. Nah itu teoantropo itu ya bukan keduanya dikarenakan menggabung keduanya. Bagaimana kita berangkat dari ya, teosentris menuju antroposentris, berbasisnya itu mengkaji ilmu-ilmu sosial, ya. Tetapi juga bagaimana spirit ketuhanan, pesan-pesan Al-Quran, kemudian spirit kemanusiaan, nah gitu. Jadi bagaimana kita bisa membaca ayat-ayat Tuhan, ya, menangkap pesan-pesan kemanusiaan yang ada di dalam Al-Quran. Karena selama ini orang membaca Al-Quran pasti yang dibayangkan langsung Tuhan, jarang membayangkan manusianya. Ya. Maka orang-orang yang memiliki pemahaman yang dangkal terhadap Al-Quran itu biasanya yang dibayangkan langsung surga, langsung Tuhan, langsung neraka. Tidak pernah membayangkan kemiskinan yang terjadi di sekitar, kebodohan yang terjadi di sekitar, kejahatan yang terjadi di sekitar.
kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar, ya, itu masyarakat di sekitar kita melakukan kejahatan itu bukan karena mereka tidak tahu Tuhannya siapa. Kalau dilihat KTP-nya itu ya mungkin kebanyakan Islam, karena kita Islam terbesar dunia, Indonesia. Allah siapa Rasulnya itu ya pasti Nabi Muhammad. Tahu apa kitabnya, itu Al-Quran. Maka problem yang ada itu bukan hanya tentang bagaimana ketuhanan mereka. Bahkan banyak sekali ada oknum-oknum yang dengan wajah dan jubah keagamaan melakukan praktik-praktik yang itu membunuh kemanusiaan. Misal korupsi katakanlah. Ya. Atau dia bahkan sampai melakukan teror, membunuh orang dengan atas nama agama. Itu yang harus kita selesaikan, masalah-masalah seperti itu. Kebodohan. Jadi kalau kita berbicara misal katakanlah budakan, ya, ayat-ayat budak yang ada dalam Al-Quran itu problem sosial. Maka kalau budak zaman dahulu itu praktiknya ada, fakku raqabah, melepaskanlah belenggu mereka, belenggu yang memang secara nyata membelenggu para budak. Budak itu tidak punya kebebasan. Maka Al-Quran hadir di tengah-tengah untuk apa? Misinya yaitu kemanusiaan. Nah, Rasul sendiri diutus itu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu sebenarnya juga untuk kemanusiaan. Karena setiap manusia yang memiliki akhlak yang baik itu pasti menjunjung tinggi misi kemanusiaan. Tidak ada artinya orang akhlak baik cuma untuk dirinya sendiri, untuk surganya sendiri ngapain, gitu ya. Surga kita itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Allah menempatkan kita di surga atau di neraka itu sudah yang memiliki keputusan mutlak itu Allah, bukan kita. Kita tidak perlu memikirkan itu. Yang perlu kita ikhtiarkan adalah bagaimana fungsi kita, peran kita untuk kemanusiaan. Nah, berbicara tadi konteksnya perbudakan yang memang pada saat ini prakteknya sudah dihapus, ya. Di dunia menghapus perbudakan, maka kita bisa melihat belenggu-belenggu yang ada pada masa sekarang itu apa? Oh, ada belenggu-belenggu kemiskinan, ada belenggu-belenggu kebodohan, dan belenggu-belenggu yang lain, ya. Pemikiran yang ekstrim, radikal itu juga membelenggu loh itu loh. Maka bagaimana kita bisa membebaskan? Ya. Maka membebaskan itu menjadi kata kunci. Kita harus membebaskan manusia dari belenggu-belenggu, ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Bagaimana agar manusia itu bisa kembali fitrahnya sebagai manusia. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya sederajat sama. Tidak ada yang berbeda. Misal kita berbicara tentang isu-isu sara, warna kulit, atau orang dari mana, nah itu juga bisa kita kaji juga. Karena isu-isu sara, ya, itu isu-isu tentang kemanusiaan. Surat Al-Hujurat keluar nanti. Jadi membaca Al-Quran yang selama ini kalau orang mengaji adalah untuk dirinya mendapatkan pahala, tapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang di luar dirinya. Itu yang membedakan. Mengaji dan mengkaji. Dan Anda semua di sini, yang ada di sini, di IAT, menjadi mahasiswa, itu levelnya sudah mengkaji. Kalau mengaji itu aktivitas kalian di luar kampus. Ya. Maka di aktivitas di luar kampus, kalau bisa kalian sebagai seorang peneliti, itu selain mengaji juga mengkaji. Jubah mahasiswa kalian, baju peneliti kalian, itu harus selalu kalian gunakan. Dikarenakan apa? Dengan kekhasan kita tafsir sosiologis itu berangkat dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, mau nggak mau kita ya harus pakai terus. Sebelum tidur, bangun tidur, mau makan, nongkrong, ngopi, berdiskusi, ketemu orang, melakukan dialog, komunikasi, itu naluri peneliti kita, insting peneliti kita harus kita selalu bawa. Jangan dibuang begitu saja atau diletakkan di kampus, tapi harus kita bawa kemana-mana, gitu ya. Ya.
Begitu, ada tambahan silakan Mas Ridwan. Saya ingin ada tambahan dari Mas Ridwan, habis itu tambahan dari Mbak Robika atau siapapun itulah. Silakan. Ya, baik. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Farid tadi sudah merepresentasikan dari apa yang disebut sebagai theo-antroposentris. Jadi kenapa sih kok disebut sebagai theo-antroposentris? Karena ingin memadukan antara orientasi yang berlebihan terhadap ketuhanan dan orientasi yang berlebihan terhadap kemanusiaan. Jadi theo-antroposentris ini seperti pendekatan yang menjembatani kedua pendekatan tersebut. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tidak semata-mata sebuah kesimpulan itu hanya berimplikasi pada dimensi ketuhanan saja, ataupun hanya berimplikasi pada dimensi kemanusiaan saja. Tetapi bahwa suatu konteks penelitian itu memiliki implikasi yang dua arah gitu. Ketika dia berimplikasi kepada kemanusiaan, maka otomatis dia akan berorientasi pada ketuhanan. Contohnya gini, kalau teman-teman menggunakan pendekatan teosentris untuk mengkaji tauhid, itu kan hanya Tuhan sentris saja. Jadi konklusinya nanti bahwa tauhid yaitu untuk kepentingan Tuhan, bahwa kita harus mengesahkan Tuhan dan sebagainya. Jadi Tuhan terus. Tetapi kalau misalkan teman-teman bisa menggabungkan dengan pendekatan theo-antroposentris itu, bahwa tauhid itu memiliki konsekuensi sosial. Kalau bahasanya Amin Rais itu sebagai tauhid sosial gitu. Kenapa? Misalnya ketika dia bertauhid, maka otomatis di dalam dirinya itu terbebas, terbelenggu dari Tuhan-Tuhan kecil lainnya. Dia tidak menghamba kepada harta, dia tidak menghamba kepada penguasa dan sebagainya, sehingga dia tidak tamak, sehingga dia tidak tiran seperti itu. Nah, itu kan yang disebut sebagai tauhid. Nah, jadi tauhid ini dalam kerangka sosialnya seperti apa? Tauhid itu memiliki implikasi sosial gitu. Jadi dalam memotret permasalahan itu harus bisa melihat sisi dua arahnya, kemanusiaannya kemana, ketuhanannya kemana. Nah, maka itu tugas teman-teman, bagaimana segala sesuatu itu harus dilihat menggunakan dua kacamata itu. Tidak boleh hanya berfokus pada unsur-unsur ketuhanan saja. Ya untuk apa? Tuhan sudah selesai dengan dirinya gitu. Dia tidak butuh bantuan kita untuk dikasih wawasan baru, enggak. Yang butuh adalah manusia gitu. Jadi goal, tujuan teman-teman melakukan penelitian itu adalah humanity. Maka aksiologi dari tafsir sosiologis itu adalah humanisme gitu. Humanisme. Mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan gitu. Saya rasa itu. Terus ada lagi nggak yang tanya ini? Siapa yang ngomong yang bisa mau tampil? Ya, yang mau tampil live ya. Tampil live. Udah mandi semua kan ya? Udah dandan dan lain sebagainya. Atau karena kuliah di rumah mungkin belum pada mandi, bisa jadi. Baik, saya ingin tambahkan, mungkin Mas Ridwan cukup saja, tapi ingin saya beri catatan kecil aja, nanti tutup Mas Ridwan ya. Ya. Sudah selesai, saya juga udah banyak tugas yang menunggu saya. Ya. Ada persiapan KKL, ada persiapan bedah buku. Tanggal 8 insya Allah saya akan ada bedah buku saya, yaitu tentang HIV/AIDS. Yang kebetulan saya aktif di HIV/AIDS itu, LSM HIV itu sekitar 5 tahun. Dan berangkat dari kegelisahan saya ketika menemukan ada ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV, saya membahas ketahanan keluarga. Jadi itu berangkat dari saya melihat ini ibu rumah tangga pakai orang Islam yang memakai jilbab dan lain sebagainya itu, ketika saya jadi mahasiswa waktu itu, bagaimana bisa terinfeksi HIV yang selama ini ada stigma negatif ya, bahwa orang yang terinfeksi HIV itu orang-orang yang dikutuk dikarenakan amal perbuatannya. Tapi ini enggak, ini ibu rumah tangga punya anak, normalnya di rumah aja gitu ya. Yang kelayapan suaminya kerja di luar, ternyata dia terinfeksi dari suaminya. Maka saya membahas tentang ketahanan keluarga.
Jadi hal-hal semacam itu, apa yang kita dengan apa yang kita lihat itu menjadi kegelisahan akademik kita, kemudian kita tuangkan sesederhana mungkin, sebisa mungkin untuk dipahami, untuk dibaca oleh masyarakat bahwa ketahanan keluarga itu penting untuk sebagai basis pencegahan yang pertama. Ini contoh. Kemudian pesan saya kepada mahasiswa ya, selain mengasah insting penelitiannya sebagai seorang peneliti dimanapun Anda berada, juga tentang originalitas. Yang menjadi problem mahasiswa saat ini, nggak cuma IAT, tapi prodi yang lain, dan di kampus dimanapun itu adalah copy paste, plagiasi. Saya berpesan, hindari itu dan belajar dari sekarang. Dari membuat makalah itu jangan copy paste. Nanti sehingga Anda skripsi itu tidak copy paste. Kenapa? Karena Fakultas Usuluddin insya Allah pada tahun 2021, tepatnya kapan saya kurang tahu, tapi sudah dibahas bahwa akan ada cek Turnitin. Tahu cek Turnitin? Cek Turnitin itu ya cek dari praktik plagiasi kalian. Itu seberapa persen. Itu kalau nggak salah itu paling tidak maksimal 35% plagiarism checker Turnitin. Turnitin itu kadang footnote kena, daftar pustaka kena, jadi itu sudah menghabiskan 10% aja itu dari bacaan kita itu. Apalagi dari konten-konten di dalamnya yang ada, kita cuma ambil comot dari jurnal, dari internet, itu ya bisa sampai 50% ke atas. Maka saran saya, belajarlah menulis dari apa yang sudah diajarkan oleh mentor-mentor hebat sebelum saya ini, praktikkan. Jangan cuma didengarkan tanpa praktik. Ngapain kalian ikut 8 pertemuan tapi nggak ngapa-ngapain setelah ini? Percuma. Maka setelah kalian memang sudah ada 8 pertemuan ini, maka lakukan sesuatu sekecil apapun itu. Dan itu adalah cara Anda belajar, memulai sesuatu. Selama Anda tidak pernah memulai sesuatu, maka Anda hanya bisa memimpikan kesuksesan, memimpikan keberhasilan, dan cuma mimpi aja, nggak bangun-bangun. Tapi ketika Anda sudah melakukan sesuatu, maka berarti Anda sudah melangkah. Dan ketika Anda melangkah, maka Anda semakin dekat dengan tujuan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, memang perlahan. Namanya proses itu nggak bisa instan. Tapi langkah itulah yang harus Anda lakukan. Selangkah demi selangkah. Ya, terakhir dari saya, terima kasih ya atas perhatiannya, dan semoga bermanfaat apa yang sudah diikhtiarkan oleh Prodi, diikhtiarkan oleh PSKH, dan diikhtiarkan oleh teman-teman mentor semuanya. Saya applause yang sangat luar biasa kepada mentor ya. Saya berikan apresiasi yang sangat besar kepada mentor. Saya ucapkan terima kasih yang sudah membimbing adik-adik kalian, adik-adik intelektual ya, adik-adik intelektual kalian, dan saya harap tidak selesai sampai di sini, kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya, nggak harus online, kita bisa ketemu langsung melingkar di depan kampus gitu ya. Semoga bisa pembelajaran juga segera offline, karena saya sendiri selaku dosen itu kalau pembelajaran online itu ya kayak orang tua yang tidak pernah bertemu dengan anaknya. Ya rasanya ya hambar aja, kalau di rumah cuma ketemu dengan istrinya, nggak ketemu dengan anaknya kan rasanya kosong aja. Jadi kalau di dalam keluarga itu bisa bertemu dengan seluruh keluarga, nanti ketemu anaknya, ketemu istrinya. Kalau di kampus ya bisa ketemu dengan Kaprodi, Sekprodi, Dekan, dosen-dosen yang lain, dan ketemu dengan mahasiswa. Itu yang menjadi doa saya, semoga ini bisa segera pulih dan kita bisa bersua lagi di ruang-ruang akademik baik formal ataupun non formal di kampus kita tercinta, kampus 2 IAIN Salatiga. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Ridwan, Mbak Neni, Mbak Rofika. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Sebelum meninggalkan room, kita foto bersama dulu Pak Farid. Ya, boleh. Semuanya kalau bisa dihidupkan nih. Ayo, yang tidur bangun. Silakan dihidupkan. Ya. Videonya bisa pakai background PSKH, bisa boleh. Ya. Aku kasih dulu. Ya, siapa ini yang mau daftar PSKH ini? Ayo, nanti juga akan kita buka rekrutmen untuk pengurus PSKH ya, dari mahasiswa. Jadi PSKH ini baru sekali, dan kalian kalau bergabung ke PSKH itu yang menjadi generasi pertama anggota PSKH, dan semoga 10 tahun, 20 tahun ke depan PSKH akan menjadi besar dan kalian akan
senang gitu ya bahwa saya pernah menjadi bagian dari PSI, ini saya dulu anggotanya, saya dulu pengurusnya gitu. Saya harap seperti itu ya. Jadi kalian memberikan kontribusi. Ya, sudah hidup nih Mas Ridwan. Oke, yang moto siapa ini? Oke, saya ambil foto ya untuk slide yang pertama. Baik. 1, 2, senyum semuanya. 3. Oke. Lagi slide kedua. 1, 2, 3. Terus slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat, terakhir. 1, 2, 3. Baik, teman-teman, terima kasih sudah hadir hingga akhir. Semoga diberikan kelancaran proses belajarnya. Amin. Sudah setelah kita foto bersama, Pak Farid ketika ingin melanjutkan tugas, semoga bisa untuk meninggalkan room. Ya. Dan Mas Ridwan, saya pesan ini ada apa tadi itu? Musabakoh, makalah. Oh iya. Ya, karya tulis itu tolong anak-anak didorong ya, teman-teman didorong. Oke, siap. Dan yang paling penting saja nih, selain skill menulis itu mental dulu sih yang pertama. Bagaimana bisa melahirkan petarung-petarung. Kalian nih mahasiswa ini harus jadi petarung yang punya mental yang kuat gitu ya. Itu Mas Ridwan. Jadi mentalnya dulu. Kadang orang punya kemampuan yang hebat tapi mentalnya masih takut, malu-malu. Baik, terima kasih semuanya. Saya undur diri dulu ya semuanya ya. Ya Bapak, Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa IAT yang belum absen, silakan untuk absen. Absensinya ada di kolom chat. Saya posting lagi. Pas jam 10.17. Nanti di 10.20 kita akhiri kegiatan ini. Terima kasih. Tidak terasa, sekali lagi kita sudah di ujung kegiatan ya. Jadi luar biasa ini teman-teman. Semangatnya, ikhtiarnya untuk menjadi penulis ini nanti akan diganjar yang setimpal. Kira-kira. Ditemani dengan mentor-mentor yang luar biasa. Ini Mbak Rebika ini sebagai the winner polling of the favorite. Anda ini mengarang. Baik, semoga bermanfaat apa yang telah kita ikuti. Mulai dari pertemuan pertama, kita berbicara menjadi penulis produktif. Pertemuan kedua, kita berbicara mengenai jurnal. Teknik penulisan jurnal. Kemudian ketiga, kita berbicara mengenai teknik parafrase. Keempat, kita berbicara mengenai tema-tema penelitian. Kemudian yang kelima, kita berbicara tentang Zotero, Mendeley, dan UJS. Kemudian ke-6, kita berbicara tentang teknik analisis. Ke-7, kita berbicara tentang penulisan skripsi. Dan ke-8, kita berbicara tentang roadmap penelitian Prodi IAT. Semoga materi itu semua yang telah disampaikan bisa membekali teman-teman dalam mengarungi bahtera kehidupan menjadi seorang penulis.
Ini nggak ada yang mau menyampaikan apa gitu, teman-teman? Ya, silakan boleh teman-teman Apa yang gitu loh. menyampaikan kesan-pesan ataupun ya curhat dan sebagainya, dipersilakan, monggo. Kegalauannya gitu. Silakan. Kalau ada ingin saling menyapa dan sebagainya. Oh iya Mas Ridwan, itu untuk acara yang IPPBMM itu untuk teman-teman diharap apa ya, setidaknya mencoba ya Mas Ridwan ya. Untuk masalah siapa yang maju, maksudnya siapa yang mewakili IAIN untuk acara tersebut, tidak masalah. Yang penting teman-teman mau mencoba menulis dengan tema apa sih kemarin? Temanya moderasi kayaknya. Quran, oh ya, moderasi. Moderasi ya. Bisa itu nanti kalau misalnya teman-teman mau nulis bisa tanya ke Mas Ridwan atau Mbak Neni, bisa juga ke saya sendiri, nanti coba kita bantu bagaimana mau jalannya tulisan itu harus bagaimana supaya teman-teman bisa setidaknya ikut serta ya untuk mewakili IAIN dalam acara IPP BMM. Nah, susah. Nah, Mas Ridwan ini salah satu orang yang menjadi juara berapa sih Mas? 2 ya kayaknya ya? Atau 1? Ya. 2 ya? Juara Ya. 2 di IPPBMM waktu di Tulung Agung. Nah, itu Mas Ridwan adalah juara keduanya. Jadi tidak perlu apa ya? Tidak perlu takut bahwa mentor seperti Mas Ridwan ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Tidak hanya IPPBMM ya Mas, yang ke Aceh itu apa sih Mas namanya? Pionir, nanti iya. 2022 berarti ya Pionir itu. Pionir itu juara Pionir berapa Mas? Juara 2 ya? Juara 3. Oh, juara 3. Nah, kalau Pionir itu IAIN se-Indonesia gitu ya Mas ya. Kalau IPPBMM itu Jawa Madura. Gitu. Ya, betul. Jadi teman-teman sebelum ikut Pionir nanti bisa ikut IPPBMM dulu. Untuk salah satu apa ya, ajang latihan lah untuk teman-teman nanti bisa langsung ikut ke Pionir gitu. Oke, gitu Mas Ridwan, kayaknya dari teman-teman nggak ada yang mau menyampaikan sesuatu hal. Oh iya, Ini mumpung ada chat masuk nih. apa nih? Sebenarnya masih bagus di acara ini, tapi sayang Kata, iya. Oh, hati-hati, jangan sampai tabrakan, bahaya. Hati-hati kalau nyetir, hati-hati. Jadi kan mumpung Warek 3-nya Pak Sipon dari Fuada ya kan. Jadi kan yang nentuin itu biasanya Warek 3. Jadi teman-teman harus banyak-banyak daftar ini biar nanti bisa diupayakan lah. Kalau memang teman-teman layak, nanti teman-teman dikirim. Ya walaupun hari ini nggak harus traveling ke sana, nggak apa-apa. Tapi ini sedikit bocoran. Kalau teman-teman yang masih duduk di semester 6, 4, ataupun bahkan 2, kalau teman-teman bisa mewakili IPPBMM dan bisa menyabet juara, insya Allah nanti Pionir akan otomatis ikut. Kayak gitu. Akan otomatis dipakai. Dan Pionir itu seluruh Indonesia, sekitar ada 55 PTKIN. Nah, itu luar biasa persaingannya. Sehingga step ini bisa menjadi kunci buat teman-teman untuk bisa melangkah ke Pionir. Kalau teman-teman bisa mewakili IAIN Salatiga ke IPPBMM di Winsuka dan bisa dapat juara 1, 2, atau 3, nanti insya Allah Pionir akan diminta kembali untuk mewakili IAIN Salatiga. Kalau saya dulu pengalamannya begitu. Saya daftar di IPPBMM, kemudian waktu itu diseleksi, kemudian suruh presentasi depan Pak Husen. Pak Husen waktu itu kan juara 3, terus alhamdulillah bisa dapat juara 2, kalah sama tuan rumah, ya enggak apa-apa itu. Terus dan 1 tahun kemudian diminta untuk mewakili Pionir di Aceh waktu itu, di UIN Aceh. Jadi semangat buat teman-teman prodi IAT untuk bisa membawa nama baik IAIN Salatiga di pentas nasional. Dan itu suatu kebanggaan bersama, tidak hanya untuk IAIN Salatiga, tetapi juga untuk kalian dan para keluarga besar IAT.
Saya rasa itu, oh ini ada chat. Saya ingin menulis tapi hanya sebatas ingin. Niat masih pasang surut. Wah, ini kayak ombaknya. Ketika melihat sebuah konflik atau berita baru, rasanya ingin berbicara dengan tulisan. Tapi kembali kepada diri ini yang bisa dibilang masih malas dan niat yang kurang kuat. Terkadang bisa memotivasi orang lain, tapi sulit untuk Sulit untuk memotivasi memotivasi diri diri sendiri. sendiri. Ya, Siapa saya ini? Abdullah Azam. sudah prestasi ini, sudah bisa memotivasi orang lain. Tapi motivasi terbaik Motivasi diri adalah sendiri. motivasi terbaik untuk orang lain adalah menunjukkan diri kita bahwa kita bisa. Motivasi terbaik. Semangat untuk Mas Abdullah Azam. Tetap semangat karena proses menulis itu ya berliku-liku, butuh usaha yang serius. Terima kasih gitu Mbak Robika, Mbak Neni, semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ketika nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Miss you all. Kok sedih ya? Oke, terima kasih semuanya. Boleh. Baik, terima kasih semuanya bisa meninggalkan. Itu Mas Ridwan, apa mungkin bisa dicontohin papernya waktu dulu apa pas ikut itu di Tulung Agung atau Pionir itu kan menang, itu papernya seperti apa, bisa dikirim di grup lah sebagai teman-teman baca atau apa gitu, nanti kan bisa dilihat-lihat dulu. Bahkan banyak kemarin yang tanya tentang contohnya itu seperti gimana Bu gitu, masih pada bingung gitu. Mungkin nanti papernya Mas Ridwan bisa dikirim di grup. Ya, ini sama saya cari ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Sudah ya, saya end ya. Ya. Saya selesaikan.